Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di TAF Channel. Dalam channel ini kita akan berbagi kisah para nabi yang merupakan utusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat serta mengarahkan kepada jalan yang lurus. Kisah ini mengandung banyak hikmah yang kemudian bisa kita petik dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Adam diberi tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman dalam hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut ulama, Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur. Sehingga pada saat ia bangun, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia kemudian ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Adam kemudian mengatakan, "Seorang perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Siapa namanya?" Kemudian Adam menjawab, "Namanya adalah Hawa." "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" Malaikat bertanya lagi. Adam kemudian terus menjawab, "Untuk mendampingiku, memberikan kebahagiaan bagi diriku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya, sesuka hatimu. Kamu tidak akan pernah lapar dan haus ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, aku hanya mengingatkan janganlah makan buah dari pohon ini, yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu untuk menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah nanti kebahagiaan yang telah kamu nikmati sekarang." Sesuai dengan ancamannya, iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai, dan bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat serta petunjuk untuk kebaikan yang juga mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam menasihati dan menunjukkan segala sesuatu kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang telah ditunjuk itu merupakan karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Iblis kemudian terus mengulangi bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya buah pohon yang dilarang tersebut. Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya? Dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang sangat nyata?" Adam dan Hawa kemudian mendengar firman Allah tersebut. Kemudian mereka telah sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar. Seraya menyesali perbuatannya, berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami." Kisah berlanjut, Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan selama ini, sehingga mereka terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun beracun tersebut, yang kemudian telah melegakan dada mereka
dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang iblis. Adam dan Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis. Harapan untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa taala hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam serta Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu, dan rahmat Allah akan tetap melimpahi mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terpikirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam, yang kemudian Allah memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, "Turunlah kamu ke bumi, sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kalian tinggallah di bumi sampai waktu yang aku tentukan." Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup yang baru yang sangat jauh berlawanan dengan hidup di surga yang pernah mereka rasakan, yang tidak akan pernah terulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang sangat fana ini dengan suka dan dukanya, kemudian akan memberikan keturunan umat manusia yang beraneka ragam sifatnya, yang berbeda-beda warna kulit serta kecerdasan otaknya. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku serta berbangsa-bangsa, di mana yang satu menjadi musuh yang lain, saling bunuh-membunuh, saling menganiaya, dan tindas-menindas. Sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus, penuh damai serta kasih sayang di antara sesama manusia. Sahabat, Al-Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat yang ke-38. Kemudian surah Al-A'raf ayat yang 11 hingga ayat yang ke-25. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam bahwasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan Allah dalam apa yang diciptakannya kadangkala belum dapat dicapai oleh otak manusia, bahkan oleh makhluknya yang terdekat, sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia, keturunan Adam yang menjadi khalifahnya di bumi, sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadah, bertasbih, bertahmid, dan mengagungkan namanya. Manusia walaupun ia telah dikaruniakan kecerdasan berpikir serta kekuatan fisikal, bahkan mental, ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya, seperti sifat lalai, lupa, dan khilaf. Hal mana yang terjadi pada Nabi Adam, yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna penciptaannya dan dikaruniakan kedudukan yang istimewa di surga, ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah. Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepadanya tentang pohon yang dilarang tersebut. Kemudian tentang iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkaplah ia ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan. Itulah kisah Nabi Adam alaihi salam. Mari kita dukung channel ini agar bisa terus mengupload kisah tentang nabi-nabi dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.